Shalom rekan-rekan yang saya kasih di dalam Tuhan. Saat ini saya menemui saudara-saudara untuk menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan kita hari ini kita ambil di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang barusan saya bacakan buat kita, itu adalah cerita tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seorang kusta. Dan seorang kusta ini sudah lama menantikan kesembuhan. Di dalam tradisi kuno, orang yang dalam kondisi sakit kusta itu harus menjauhkan diri dari orang banyak. Dan tentu ini adalah penderitaan yang begitu hebat, baik itu secara psikis maupun juga secara fisik. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam tindakan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada seorang kusta ini sebetulnya sedang membuktikan bahwa Allah sedang menunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang penuh dengan kenajisan, membuktikan kepada dunia bahwa di dalam Yesus Kristus ada kasih Allah, kasih yang tidak terbatas, kasih yang begitu besar. Seorang kusta ini bisa mengalami kasih Allah yang begitu besar itu. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, memang di dalam pernyataan Injil Matius bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu bisa dirangkum dalam 3 hal, yaitu mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan penyakit. Dan di dalam bagian ini kita lihat bahwa seorang yang sakit kusta mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil di dalam kisah ini? Pertama, bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengalami pertemuan dengan Tuhan, mengalami kasih Allah yang begitu besar. Hanya di dalam Tuhan Yesus, perhatian Allah itu diberikan kepada kita. Dan kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan Yesus, bahwa di dalam Tuhan Yesus Allah menunjukkan kemurahan dan kasih-Nya yang besar kepada kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin selama ini kita sudah sekian tahun menjadi orang percaya. Kita tahu cerita tentang Tuhan Yesus. Kita suka mengutip perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Kita mengutipnya lalu kita jadikan sebagai caption di dalam media sosial kita. Kita bisa mengutipnya sebagai nasihat kepada orang lain. Tetapi hal itu jangan sampai berhenti sampai di situ. Bahwa ketakjuban kita kepada Tuhan Yesus, kesukaan kita kepada Tuhan Yesus harus dibuktikan dengan apa? Dengan ketundukan kita kepada Dia yang memiliki kuasa otoritas dalam pergumulan hidup kita. Saya tahu sebagai pelajar sekarang, rekan-rekan bergumul bagaimana menjadi seorang pelajar yang harus belajar di rumah untuk sementara waktu. Tentu itu adalah pergumulan yang tidak sederhana. Bagi saudara-saudara yang bekerja juga demikian, bagaimana mengadaptasi kehidupan baru dalam tahap new normal ini. Nah, dalam hal-hal sederhana sebagai orang yang masih muda, tentu apakah kita sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan Yesus?
Kalau kita lihat di sini bahwa seorang yang sakit kusta itu justru sujud menyembah dia. Jangan-jangan saudara-saudara, tingkat pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus itu tidak sinkron dengan apa yang kita lakukan di dalam kita mengandalkan Tuhan Yesus. Apakah selama ini kita terus-menerus justru memikirkan akan apa yang perlu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri? Marilah kita belajar secara sederhana, rekan-rekan sekalian, mengandalkan Tuhan Yesus, berdoa memohon pertolongan Tuhan Yesus, dan sekaligus tunduk pada kehendak Tuhan Yesus. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, saya berharap bahwa kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan sudah mengalami kasih sejati di dalam Tuhan Yesus. Dan hal yang kedua, kita juga mengimplementasikan, melakukan hal sebagai bakti kita kepada Tuhan Yesus, yaitu kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus, berseru kepada Tuhan Yesus, memohon pertolongannya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada waktu-waktu kita sulit, tetapi dalam keberlangsungan kehidupan kita tetap memohon pertolongan Tuhan Yesus. Kita tetap sujud menyembah kepadanya. Nah, sujud menyembah kepadanya kalau kita aplikasikan dalam hidup kita sekarang, itu bukan hanya bicara pada ibadah kita, tetapi memang kita sungguh-sungguh di dalam hidup kita itu mengandalkan, menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, melakukan aktivitas kita, melakukan ibadah-ibadah kita, dan tetap bergantung sepenuhnya pada belas kasihan Tuhan Yesus, supaya hidup kita juga menjadi hidup yang bisa dibuktikan sebagai orang yang sudah menerima ajaran dari Tuhan Yesus dan sekaligus mengaplikasikan ajaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.